Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan materinya hari ini adalah tentang perkenalan structure yang bagian kedua. Jadi structure itu total soalnya ada 40 soal, teman-teman, yang terbagi ke dalam maksud saya ke dalam dua bagian ya, atau dua part seperti itu. Nah, part A itu nomor 1 sampai nomor 15, sedangkan part B itu lebih banyak, yaitu nomor 16 sampai nomor 40. Jadi ada 25 soal. Nah, di part B ini nanti teman-teman akan diminta untuk mencari di antara 4 yang digarisbawahi, di antara 4 pilihan A, B, C, D, yang manakah yang salah secara struktur gitu ya. Nah, sebenarnya materinya itu sudah kita bahas, maksudnya materi dasarnya atau pembekalannya itu sudah kita bahas dari chapter 1 sampai chapter ke-8. Nah, nanti di sini nanti ditambah dengan kemampuan vocabnya teman-teman, karena beberapa vocab itu penggunaannya khusus karena mengikuti kelas katanya dan maknanya juga atau konteksnya juga seperti itu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya, kita pemanasan sedikit mengenai materi-materi sebelumnya di dalam bentuk contoh soalnya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini nanti saya akan punya beberapa kalimat. Nah, teman-teman diminta mencari di manakah yang salah atau kata apa yang salah gitu ya. Nah, contohnya di kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata apa yang salah di dalam kalimat ini, teman-teman? Ya, betul, kata worked-nya ya, teman-teman. Karena ada did not, betul Mas Gina. Jadi kalau did not itu gandengannya bukan apa namanya, worked ya. Jadi did not work itu dua susunan yang keliru gitu. Nah, karena auxiliary did itu gandengannya bukan verb ed tapi verb satu. Nah, jadi di sini ada dua pilihan sebenarnya. Kalau teman-teman mau work-nya ini diganti jadinya harus verb satu. Karena did itu auxiliary keluarganya do ya, yang mana gandengannya adalah verb satu bukan verb ed. Nah, atau kalau teman-teman mau ganti did-nya tadi juga nggak apa-apa ya. Maksud saya, kalau misalkan tetap pakai worked, did-nya diganti menjadi has boleh, atau ya pakainya has ya, teman-teman. Karena nggak ada keterangan waktu lampaunya. Ya, jadi antara dua, did not work atau has not worked, itu bisa. Oke, lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Nah, kalimat yang salah itu berbunyi an electric eel able produce electricity. Sebenarnya kalau diartikan enak-enak aja, seekor belut listrik itu dapat atau mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di dalam kalimat ini ada kelas kata yang salah ya, teman-teman. Karena dia kelas katanya itu kata sifat, tapi menjelaskan kata kerja. Padahal fungsi kata sifat itu menjelaskan kata benda. Ada yang tahu kata sifat yang mana yang saya maksud di dalam kalimat ini yang keliru? Iya betul, Miss. Kata able-nya yang salah, betul. Jadi able itu kata sifat, teman-teman. Dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Sedangkan di sini able itu kan menjelaskan kata kerja, dapat memproduksi, mampu memproduksi atau mampu menghasilkan, gitu ya. Yang mana itu tidak bisa kita pakai kata sifat. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama bisa berupa auxiliary, yang kedua bisa berupa keterangan. Nah, kebetulan di dalam auxiliary, lebih tepatnya dari keluarganya modal auxiliary, itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat, atau bisa, atau mampu. Ada yang tahu, teman-teman, dapat, bisa, mampu di keluarganya modal itu di kata apa? Ya, that's right. Jadi di situ able harus kita ganti menjadi can supaya kalimatnya betul, teman-teman. Atau supaya struktur kalimatnya itu secara grammar tepat gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah an electric eel can produce electricity. Nah, nanti kalau diartikan sama, seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Cuman bedanya kalimat ini lebih tepat karena tidak ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja, gitu ya, teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata kerja cuma dua kelas kata. Kalau nggak kata keterangan, ya auxiliary, yaitu kata kerja itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian contoh ketiga. Nah, kadang si pembuat soal itu, teman-teman, membalik dua kata yang posisinya harusnya AB menjadi BA. Contohnya, the method new was proven to be effective. Nah, adakah yang tahu yang salah atau dua kata yang terbalik tempatnya itu kata apa sama apa, teman-teman? Ya, betul, Miss Novia. Yaitu kata new dan method.
Nah, ini materi kita chapter 6, teman-teman, tentang kata sifat. Kata sifat itu kalau nempel dengan benda yang dijelaskan, itu letaknya adalah di sebelumnya. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Nah, jadi harusnya new itu duluan ya, kemudian kata bendanya yaitu method. Jadi kalimat yang benar adalah the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh atau efektif. Seperti itu. Nah, kemudian kadang teman-teman si pembuat soal itu juga kadang menambahkan satu kata yang tidak perlu, jadi pemborosan nanti. Contoh kalimat yang mengandung kata yang tidak perlu atau pemborosan adalah Faker is the most best LOL player in the world. Adakah yang tahu kata apa yang harus dihapus di dalam kalimat ini? Ya, kata yang keliru adalah the most best-nya ya. Jadi harusnya most-nya itu kita hapus saja. Oke, jadi kalimat yang tepat tidak perlu pakai most karena best itu sudah superlatif, teman-teman, dari kata good. Good itu artinya baik atau bagus. Untuk bilang paling bagus atau terbaik gitu ya. Itu bukan most good atau goodest ya, tapi kita bilangnya best. Dan tidak perlu lagi pakai most. Seperti itu. Jadi most-nya harus kita hapus. Kalimat yang benar adalah Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman. Si pembuat soal itu kadang menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat itu. Nah, biasanya yang dihapus sama si pembuat soal itu kata-kata yang simple, teman-teman. Contohnya kata contohnya in, contohnya of, contohnya lagi the, contohnya to, dan sebagainya. Gitu ya. Sorry, LOL itu apa ya, singkatan apa? Nah, LOL itu nama game ya, teman-teman. Kepanjangannya adalah League of Legends. Mungkin buat para cowok mungkin ada yang pernah dengar gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang pernah main Mobile Legends, nah itu semacam itu. Cuman LOL itu di komputer, tapi sekarang ada di mobile-nya gitu ya. Intinya dia permainan HP, game gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke contoh yang terakhir yang saya sebutkan tadi. Ketika si pembuat soal menghapus satu kata yang penting di dalam kalimat, jadi akhirnya salah kalimatnya. Contoh yang salah adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kira-kira yang hilang kata apa dan di mana, teman-teman? Iya, betul. Harusnya one of the most ya, teman-teman. Karena kalau misalkan one ada the setelahnya, ini tidak bisa. Urutannya harusnya the dulu baru one. Atau gitu ya. Tapi kalau misalkan the one harusnya bendanya tunggal, sedangkan di situ bendanya yang dijelaskan jamak. Nah, jadi harusnya di situ kita tambahkan of saja. Karena kalau one of the artinya salah satu dari, itu bendanya wajib jamak, teman-teman. Masa salah satu dari kamu kan nggak bisa. Pasti salah satu dari kalian, salah satu dari mereka, salah satu dari kita atau kami. Nah, pasti setelah kata salah satu dari itu diikuti benda jamak. Makanya di situ pakainya of gitu ya. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi one of the most important skills to acquire is communication. Nah, untuk yang contohnya gini ya, teman-teman, yang misalnya yang terbalik tadi itu biasanya kalau di soal TOEFL itu digaris bawahi dua-duanya. Contohnya yang method new harusnya new method tadi itu dua-duanya digaris bawahi. Sama kayak yang misalnya tengah-tengahnya dihilangkan, contohnya one of the. Nah, nanti one sama the-nya itu biasanya digaris bawahi bareng. Umumnya seperti itu. Itu kalau di TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau prediksi biasanya yang digaris bawahi adalah kata setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sambil kita pemanasan ya, materi-materi kita sebelumnya ke contoh soal yang mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, saya rasa teman-teman sudah dapat sedikit konsepnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita langsung ke teorinya, teman-teman. Si pembuat soal di dalam struktur bagian kedua itu melakukan empat apa ya, perlakuan kepada kalimat tersebut seperti itu. Yang pertama namanya misformation. Nah, misformation ini artinya adalah pembentukan yang salah. Jadi si pembuat soal itu mengambil satu kalimat yang sebenarnya sudah benar, kemudian ada satu kata yang dirubah sama si pembuat soal, jadi salah bentuknya, teman-teman. Ya, dan misformation ini ada dua jenis. Ada yang ketika dirubah sama si pembuat soal itu kelas katanya tetap, tapi bentuknya salah gitu ya. Contohnya yang Albert Einstein did not work it tadi. Jadi memang di situ kita butuhnya verb gitu ya, kata kerja. Nah, tapi bukan kata kerja yang bentuknya ed, tapi bentuknya verb satu. Jadi sebenarnya kelas katanya sudah benar gitu. Cuman bentuknya yang salah.
gitu ya. Nah, sedangkan misformation itu juga bisa si pembuat soal itu merubah satu kata yang mana kelas katanya juga berubah. Contohnya yang awalnya can produce menjadi able produce tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi salah gitu. Kelas katanya kata sifat able itu. Sedangkan kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Dan misformation ini adalah jenis soal yang paling banyak di soal struktur bagian kedua. Bisa dibilang 90% soal bahkan 100% pernah, teman-teman. Intinya paling banyak gitu ya soal struktur yang bagian kedua atau error analysis itu adalah yang misformation. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sisanya yang 3 ini jarang keluar. Biasanya keluarnya itu cuma satu soal atau kadang cuma 2 soal gitu ya. Nah, cuman justru itu yang bikin mereka sulit. Karena kita sudah terlanjur sering mencari yang harus diganti, ternyata ada yang kebalik. Nah, misordering ini yang kebalik, teman-teman. Harusnya urutannya A dulu baru B, tapi si pembuat soal itu menukar tempatnya jadi B dulu jadi sama A. Jadi salah gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah yang the method new was proven to be effective. Harusnya the new method was proven to be effective. Materi kita chapter 6 tentang kata sifat. Urutan kata sifat ketika menjelaskan kata benda itu kata sifat dulu baru kata benda. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, addition dari kata add, teman-teman. Menambahkan. Jadi si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang tidak perlu. Jadi nanti jadi salah. Contohnya tadi yang Faker is the most best League of Legends player in the world. Gitu ya. Jadi harusnya yang benar adalah Faker is the best aja. Jadi most-nya dihilangkan atau dihapus. Cara membenarkannya seperti itu. Dan yang terakhir ada namanya omission dari kata omit, artinya menghilangkan. Jadi omission ini si pembuat soal menghilangkan satu kata atau menghapus satu kata di dalam kalimat itu. Jadi kalimatnya malah salah, teman-teman. Dan biasanya yang dihapus itu kata-kata yang sepele gitu ya, kayak misalnya, kayak en, kayak the, atau preposisi misalnya of, in, at, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, contohnya tadi yang one the most important skills, harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, secara teori sudah selesai sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini saya sesuaikan untuk contoh soalnya berdasarkan masing-masing dari jenis-jenis errornya, gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah error misformation yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contoh kalimatnya adalah over the course of history, much cultures develop their own agricultural techniques. Nah, di hari kelima tentang double komparatif ya, ketika kita belajar caranya penggunaan more sama er, di situ saya menjelaskan sedikit perbedaannya many sama much, teman-teman. Ya, many itu dipakai ketika menjelaskan benda jamak atau plural noun. Jadi kata benda setelahnya harus jamak. Biasanya ada s-nya gitu ya. Nah, kalau much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Gitu ya, teman-teman. Nah, uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan, namanya aja nggak bisa dihitung gitu ya. Nah, di sini ada penggunaan yang salah tentang perbedaan penggunaannya many sama much, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang salah adalah much-nya ini karena benda yang dijelaskan adalah cultures, itu jamak ya, ada s-nya di belakang, teman-teman. Jadi harusnya tidak boleh pakai much. Nah, sebenarnya ada lebih dari satu pembenaran ya kalau teman-teman pengen membenarkan. Jadi selain many, untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman bisa ganti menjadi several bisa. Bisa ganti menjadi a lot of bisa. A number of bisa. Some juga bisa. Jadi nggak harus many, teman-teman. Intinya untuk menandakan jumlah itu, maksudnya bendanya itu jumlahnya banyak. Dan khusus untuk benda yang bisa dihitung dan jamak. Gitu ya. Pakai most bisa, pakai apalagi teman-teman. Banyak ya teman-temannya many. Cuman memang kalau di TOEFL itu biasanya perbedaannya many sama much ini. Gitu ya, teman-teman. Semua yang diberi S berarti bisa dianggap countable ya, Sir. Betul. Jadi kalau ada kata benda atau noun, kalau ditambahi S di belakangnya, S aja ya, bukan tanda petik S, teman-teman. Yang tambahan S aja atau ES belakangnya. Nah, itu adalah benda yang bisa dihitung dan otomatis dia jamak kalau ada S-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk benda yang tidak bisa dihitung, tidak boleh dijamakkan alias tidak bisa mendapatkan tambahan S. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menemui di soal, ini saya pernah teman-teman, misalnya kata money gitu ya, uang. Uang kan nggak bisa dijamakkan.
Nah, tapi saya menemukan pernah ada money ditambahkan S. Nah, berarti itu bukan ngomongin uang, tapi jenis-jenisnya. Jadi kalau ngomongin pecahannya atau jenis-jenisnya atau grupnya, itu bisa dijamakkan. Seperti sama kayak misalkan air kan nggak bisa dihitung ya teman-teman. Tapi gelasnya itu bisa. Sama contohnya mirip kayak gitu. Jadi secangkir gelas, secangkir air gitu ya. Segelas air, semangkuk air. Nah, mangkuknya, gelasnya sama cangkirnya tadi yang bisa dihitung. Seperti itu. Maksudnya pecahan itu seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh misformation yang kelas katanya itu tidak dirubah. Jadi kelas katanya sudah benar, cuman bentuknya yang salah. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh kedua, nah ini adalah misformation yang kelas katanya dirubah sama si pembuat soal, akhirnya malah salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman kalau bingung dengan mencari error analisis, teman-teman bisa gunakan cara yang sudah kita pakai selama ini, yaitu yang pertama cari secara sentencing. Subjek predikatnya dulu sudah lengkap atau tidak. Oke. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has, auxiliary ya. Kemudian kata kerja yang dijelaskan adalah kata had. Jadi auxiliary verb ini predikatnya, teman-teman. Nah, subjeknya itu diapit oleh auxiliary verb. Ini inversi. Oke, nah kenapa Sir kok diinversi? Karena di depan sendiri itu ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif dan diletakkan di sebelum subjek, terus tidak ada koma setelahnya. Nah, maka subjek nggak mau ketemu, jadi harus diinversi. Ya, intinya sudah ada subjek predikat, kalimat sudah lengkap. Nah, tapi di belakang itu ada predikat lagi, teman-teman. Sedangkan di sebelumnya itu tidak ada conjunction. Loser as itu kan bisa jadi conjunction. Oke, dimisalkan aja teman-teman. Misalkan aja as ini adalah conjunction. Contoh aja ya, atau dimisalkan aja. Nah, yang nggak ada adalah subjeknya. Karena the itu kata sifat, rapid itu artinya cepat. Dia juga kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Oke, jadi as di situ otomatis bukan conjunction. Karena setelahnya bukan subjek predikat. Gitu ya. Nah, otomatis yang salah di sini adalah kata grow-nya. Karena di sini kita tidak butuh predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian petunjuk lain untuk teman-teman menjawab soal ini adalah kata the. The itu setelahnya wajib ada kata benda yang dijelaskan karena dia keluarganya determiner, teman-teman. Seperti itu. Jadi harusnya ini bukan grow, tapi kita rubah menjadi kata benda. Nah, ada yang masih ingat kata benda dari kata kerja grow adalah ini ya, teman-teman. Jadi growth. Kalau grow itu artinya tumbuh, dia kata kerja. Kalau growth itu adalah pertumbuhan, dia kata benda. Seperti itu. Jadi di situ harusnya adalah the rapid growth. Lagi-lagi vocab ya, teman-teman, yang saya bilang di awal tadi. Vocab teman-teman di sini sangat dipertaruhkan, sangat membantu gitu. Kalau semakin banyak, semakin terbantu seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi dua contoh soal yang misformation. Artinya ada yang harus dirubah. Dan jenis soal ini adalah yang paling sering keluar di error analisis, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal berikutnya. Nah, di sini ada pembalikan. Harusnya AB menjadi BA. Atau ada yang dibalik sama si pembuat soal. Ada yang tahu kira-kira, teman-teman? Ada dua kata yang dibalik. Seperti yang saya tunjukkan ke teman-teman tadi. Kalau ada pembalikan, pasti dua-duanya itu digaris bawahi. Jadi dua katanya itu digarisbawahi menjadi satu. Nah, di situ pilihan A, B, C, D yang digarisbawahi menjadi satu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Charlie. Ya, jadi harusnya itu same manner. Same itu kata sifat, manner itu adalah kata benda. Kata sifat ketika menjelaskan kata benda dan nempel dengan benda yang dijelaskan, letaknya haruslah sifat dulu baru kata benda. Kecuali kalau kata sifat itu panjang ya, ada tambahannya, teman-teman. Nah, tapi di situ same-nya berdiri sendiri. Jadi harusnya diletakkan di sebelumnya kata benda. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Seperti itu. Oke, kemudian contoh berikutnya. Nah, ini ada penambahan kata yang tidak perlu atau pemborosan. Jadi harus ada yang dihapus, teman-teman. Oke. Nah, untuk teorinya ini adalah materi kita chapter ketiga. Ketika kita belajar tentang pasif ya. Pasif itu teorinya tidak boleh apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kata kerja pasif itu tidak boleh apa?
Tidak boleh punya apa. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ya tidak boleh punya objek. Jadi kata kerja yang bisa dipasifkan hanyalah kata kerja yang butuh objek saja. Nah, tapi kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi diberi objek. Nah, dari petunjuk saya barusan, kira-kira teman-teman, ya di situ Miss Amritza sudah menemukan ya. Ya, Miss Serana juga sudah. Yang salah adalah kata them. Jadi di situ yang harus dihapus adalah kata them, teman-teman. Oke, jadi them di sini dia karena predikatnya pasif ya. Pasif itu tidak boleh dikasih objek, sedangkan setelah made-nya itu ada objeknya. Jadi ini harus kita hapus. Jadi kalimat yang benar adalah fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan fosil terbuat atau dibuat dari sisa-sisa makhluk hidup yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, itu tadi adalah yang edition maksud saya. Jadi harus ada yang dihapus. Nah, sekarang yang paling akhir ini memang yang menurut saya paling sukar ya atau paling sulit, teman-teman. Karena ada yang dihilangkan sama si pembuat soal. Jadi kayak kita ngerjain soal bagian pertama, yaitu yang ada titik-titiknya. Cuman titik-titiknya itu dihilangkan. Jadi kayak kita disuruh nyari bagian kalimat yang hilang, tapi titik-titiknya di mana itu dihilangkan. Yang ada kita cuma dikasih yang digaris bawahi aja, di mana kira-kira yang hilang seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Sebentar, maaf soal sebelumnya, in much the same manner as. In much ini untuk menekankan apa dan apakah harus ada in much di dalam sentence ini? Sepertinya tidak familiar. Oke, pertanyaannya adalah kata in much ya teman-teman. Jadi seperti yang kita pelajari di hari ke ini teman-teman, di hari ke ini ya, di hari ke-7 tentang adverb atau keterangan. Keterangan di dalam kalimat itu tidak ada tidak apa-apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, much di sini ini adalah keterangan yang menjelaskan kata sifat sama. Kalau much saya hapus, apakah boleh, Sir? Jawabannya boleh. Tapi in-nya saya hapus boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Karena urutan kalimat ini adalah subjek, predikat, objek. Nah, kalau in ini kita hilangkan, nanti langsung ketemu the same manner. Itu kata benda. The same manner. Sama kayak kita bilang the beautiful girl, the smart boy, dan seterusnya. Nah, itu kata benda. Nah, kata benda ketemu kata benda itu tidak jelas fungsinya kata benda jadi apa. Karena kata benda itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, kalau in much kita hapus, the same manner di situ ada objek lagi, objeknya nanti jadi double. Nah, tapi kalau much dihilangkan tidak apa-apa, karena itu cuma keterangan. Yang tidak boleh dihilangkan adalah in-nya ini nanti untuk merubah kata the same manner menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, tapi itu jadi satu, teman-teman. In the same manner as itu jadi satu. Seperti yang kita pelajari di hari ke double compare kemarin ya, chapter ke-8, more than sama as itu bisa menjadi conjunction. Seperti itu. Nah, atau gini, teman-teman kalau misalkan penasaran apakah dalam bahasa Inggris itu ungkapan yang saya dengar atau saya lihat di soal structure atau yang saya kasih lah misalnya gitu ya, teman-teman, kok meragukan ya? Kayaknya saya eh, nggak pernah dengar kata itu gitu ya. Teman-teman bisa pergi ke halaman website yang namanya Youglish. Nah, sebenarnya di sini juga nggak lengkap, tapi sebagian besar expression yang akan teman-teman temukan itu ada, gitu ya. Contoh, teman-teman pengen nyari in much misalnya, in much the same manner, kira-kira ada nggak? Saya juga belum pernah ngecek ya, teman-teman. Misalnya. Nah, ternyata ada, teman-teman. In much. Dan ini juga, dan di sini teman-teman juga bisa mengecek pronunciation-nya. Seperti itu. Contohnya, sebentar ya. Designed in much the same manner. Dan hasilnya ada 8, teman-teman. Treated in much the same manner. So that means that every time you acquire one of these, you're going to have to track these in much the same manner that I combined my resistances in the series way, and in much the same manner as he speaks. Nah, itu ya. In much the same manner as he speaks to them about abiding in Christ. Jadi belum tentu sesuatu yang belum kita dengar itu nggak ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Mungkin karena memang vocab kita saja yang kurang, karena kita terbatas sekali dengan bahasa Inggris gitu ya. Kita yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia.
antara satu sama lain, maksudnya sama teman, sama keluarga dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang saran saya untuk memperkaya vocabulary. Caranya gimana? Saran saya sering-sering latihan, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tadi jawabannya made, yang made. Kemudian kita lanjut lagi, them-nya maksud saya. Kita lanjut lagi ke contoh terakhir, teman-teman. Di sini si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada, gitu ya, teman-teman. Nah, tapi untuk bab ini memang belum saya berikan. Tapi nggak apa-apa. Kira-kira adakah yang tahu, teman-teman? Di manakah A, B, C, D yang salah kira-kira dulu? Kira-kira di yang mana? Atau saya kasih petunjuk buat teman-teman tadi ya. Biasanya untuk soal omission atau penghilangan, itu nanti yang digarisbawahi adalah dua kata, teman-teman. Karena yang hilang adalah di tengah-tengahnya. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang delta. Betul ya. Yang hilang adalah di sebelum kata universe ini harusnya ada sesuatu. Nah, sesuatu apa? Jadi gini, ya betul. Yang hilang adalah kata the. Jadi gini teman-teman, beberapa kata benda itu dinamai dengan singularity noun atau benda yang cuma diciptakan sama Tuhan itu cuma satu. Contohnya world, itu harus ada the-nya, the world. Matahari, sun, the sun. Gitu ya. Jadi kita nggak, misalkan kalau kita mau bilang mataharinya panas banget, itu kita nggak bisa hanya bilang sun is very hot. Nggak bisa teman-teman. Jadi kita bilangnya the sun is very hot. Karena matahari itu cuman ada satu. Kalau bintang ada banyak, makanya bintang tidak wajib pakai the. Nah, tapi kalau bintang itu punya nama, misalnya matahari karena cuma satu pakainya the. The world, gitu ya. Contohnya misalnya lagi benua, misalnya benua Antartika. Itu kan cuma satu benua Antartika, maka kita bilangnya the Antarctic. Misalnya seperti itu. Sorry, Antartika itu ya benua ya. Sorry, saya bingung antara samudra atau benua. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Dan kalau di soal yang asli dari ITS, seperti saya ulangi lagi buat penekanan, teman-teman akan menemukan jenis soal ini umumnya gitu ya, atau kebanyakan atau selama ini yang saya temui itu pasti dua kata yang intinya yang hilang nanti antara dua kata yang digarisbawahi itu ada yang hilang sesuatu seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan yang kita sudah pelajari dari maksudnya di soal yang asli dari tes nanti. Mungkin ada yang teman-teman ingin tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Search trick error analysis tetap pakai cek SP. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, pakai SP dulu. Jadi sentencing dulu. Tapi memang kasus sentencing itu paling minim ya. Sedikit teman-teman. Biasanya masalah subjek predikat di soal error analysis itu sedikit. Nah, yang paling banyak itu justru biasanya adalah di phrasing. Materi kita mulai chapter 6 sampai chapter 8. Nah, yang paling banyak di situ, Miss. Cuman bukan berarti nggak ada gitu ya. Jadi subjek predikat, conjunction, malah justru conjunction itu paling sering keluar teman-teman. Seperti itu. Jadi caranya, atau kita coba ke latihan soal ya. Teman-teman coba dulu, nanti kita bahas dengan cara yang yang selama ini kita pakai. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Jangan takut salah dulu teman-teman. Silahkan. Oke, atau kalau teman-teman bingung, saya kasih petunjuk ya. Materi ini kita pelajari di hari ke-7 tentang adverb atau keterangan yang mana di situ kita juga belajar tentang preposisi. Teman-teman masih ingat preposisi itu setelahnya wajib diikuti apa? Iya, noun ya, atau kalau nggak gitu pronoun sebagai objek dari preposisinya yang nanti akan dirubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, di sini, di soal ini, ada preposisi yang setelahnya itu bukan kata benda atau kata ganti. Malah diikuti kata sifat, yaitu verb 3. Ya, jawaban yang tepat adalah yang
delta, teman-teman. Oke, yang used-nya. Karena in harusnya diikuti kata benda, itu harusnya use aja. Jadi kata bendanya itu juga use, teman-teman. Use itu selain kata kerja, dia juga bisa jadi kata benda. Gitu ya. Nah, jadi gini, cara mengerjakan secara yang kita sudah pelajari gini, teman-teman. Yang pertama cari dulu subjek predikat dan nanti cek ada berapa gitu ya, apakah butuh conjunction atau tidak gitu. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the windmill. Kemudian tidak ada predikat lagi karena use di sini verb 3. Dari mana kita bisa tahu itu verb 3 bukan verb 2? Karena setelahnya tidak ada objeknya. Sedangkan use itu verb satunya menggunakan itu butuh objek. Nah, kalau ada kata kerja yang maksudnya ada kata kerja yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, harus dipasifkan. Jadi ini pasif verb 3, teman-teman. Dan verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, berarti yang salah adalah yang ini, tapi secara bentuk. Jadi kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Kalau sentencing nggak ada masalah, masalahnya adalah di phrasing. Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman cek kata sebelum dan kata setelah yang digarisbawahi setiap pilihan. A, B, C, D, apakah cocok atau tidak gitu ya. Nah, di sini to be berfungsi sebagai predikat karena sebelumnya ada subjek. Oke, nah to be itu setelahnya boleh diikuti semua jenis kelas kata, teman-teman. Syaratnya kalau setelahnya itu kata kerja, pilihannya cuma 2. Kalau nggak verb ing ya verb 3 gitu. Nah, selain itu bebas diikuti apapun setelahnya boleh. Gitu ya. Nah, di situ diikuti one of the. One of the itu artinya salah satu dari, yang mana bendanya harus jamak. Maka sources sudah benar. Kita nggak mungkin bilang salah satu dari saya, nggak mungkin teman-teman. Salah satu dari dia, nggak mungkin. Pasti salah satu itu setelahnya. Jadi one of the itu setelahnya bendanya wajib jamak. Jadi sources sudah benar. Gitu ya. Jadi salah satu dari mereka, salah satu dari kucing-kucing yang saya punyai, salah satu dari anak-anaknya dokter itu misalnya. Nah, jadi salah satu itu pasti diikuti benda yang banyak. Jadi sudah benar sources-nya ya. Dan the di situ juga sudah benar. Kalau ada penanda jumlah pakai of selalu pakai the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Jadi sudah benar, ini juga sudah benar. Nah, yang salah otomatis terakhir yang delta. Nah, alasannya kenapa? Yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Preposisi itu, materi kita chapter 7 ya, setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya, yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Oke, sedangkan used itu dia verb 3 fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat, yang mana nanti tidak bisa dirubah jadi keterangan, teman-teman, dan tidak bisa diartikan juga. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh kedua, nggak apa-apa. Kita coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Jawaban teman-teman semuanya benar. Nah, yang salah adalah yang Charlie yaitu kata to. Ini materi kita chapter 8, teman-teman. Oke, tentang gandengan kata. Nah, petunjuk teman-teman di sini adalah kata to low lying cloud. Jadi to-nya ini, yang kedua ini. Nah, harusnya ada yang tahu, teman-teman. To yang pertama itu harusnya diganti dengan kata apa? Ada yang tahu? Iya, betul, kata from. Ya, jadi from gandengannya to. Jadi ini harusnya berbunyi clouds can range from high altitude clouds to low lying clouds. Nah, ini kalau saya contohkan kemarin di materi kita chapter 8, contohnya adalah we have to walk gitu ya. We have to walk, kita harus berjalan from this point. Jadi from this point to the next town. Nah, ini kemarin yang saya contohkan di materi hari ke-8 adalah contohnya seperti ini. We have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini ke kota berikutnya. Dan ini lumayan sering keluar ya, teman-teman. Entah itu di ITS, maksudnya di soal TOEFL yang asli dari ITS ataupun yang prediksi untuk gandengan kata, gitu ya. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab jawaban bravo ya, yaitu yang it dan sudah dibenarkan juga sama Miss Peggy yaitu it's ya betul. Jadi it di sini harusnya kita ganti menjadi it's teman-teman, yaitu possessive adjective atau kata sifat intinya gitu. Karena letaknya di sebelum kata benda, tidak boleh kita memasukkan dua dua subjek atau dua objek kan gini. Kata benda dan kata ganti itu fungsinya sama, kalau nggak sebagai subjek ya objek teman-teman. Nah, mereka ini satu posisi, sebelumnya predikat semuanya. Nah, ini kalau dibiarkan tetap jadi kata benda, maksudnya tetap jadi kata ganti maksud saya, nanti subjeknya double, ada it sama transparency. Gitu ya. Maka harus dirubah yang bisa diletakkan di sini. Seperti itu. Jadi yang paling mendekati adalah it's. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi gini, cuman ada satu kemungkinan kapan kata ganti itu nempel dengan kata benda. Dan ini hanya satu kemungkinan, teman-teman. Jadi, kapan kita bisa memasukkan pronoun, lebih tepatnya objek pronoun ya. Misalnya it, misalnya him, misalnya her, dan seterusnya itu. Ketemu dengan kata benda atau noun phrase gitu. Itu kapan? Itu cuma ada satu kemungkinan. Yaitu ketika predikat sebelumnya ini predikat yang berupa kata kerja yang ditransitif atau kata kerja yang butuh dua objek. Nah, sepertinya saya lupa teman-teman untuk mengirimkan teman-teman daftar kata kerja yang saya temukan di TOEFL ketika latihan koleksi saya maksud saya yang boleh punya dua objek. Nanti akan saya kirim kalau lupa tolong saya diingatkan ya teman-teman. Jadi ada beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu yang memang harus diikuti dua objek. Gitu ya. Nah, nanti saya kirimkan koleksi saya teman-teman. Nah, tapi selain kasus ini tidak boleh ada objek pronoun diikuti oleh noun. Nanti double seperti itu atau pemborosan. Gitu ya. Jadi itu harusnya jawabannya adalah it's. Good job, teman-teman. Oke, next ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Ya, saya lihat semuanya menjawab bravo. Yang salah adalah e-nya gitu ya, teman-teman atau e-nya ya betul. Itu jadi gini, teorinya adalah superlatif atau kalau kita bilangnya yang paling itu nggak boleh pakai indefinite article. Indefinite article itu e sama an. Jadi kita nggak boleh pakai e sama an untuk gandengannya yang paling ya, teman-teman. Karena kalau yang paling itu sudah jelas, semua orang tahu nggak ada yang lain selain dia. Artinya bendanya udah jelas, sudah pasti gitu. Nah, otomatis harusnya kalau sudah pasti itu pakainya yang definite article, yaitu yang the. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini yang salah adalah a highest, harusnya adalah the highest. Sekali lagi, ini adalah masalah vocab, teman-teman. Seperti itu. Jadi kosakata. Tapi ini masih bisa kita analogi gitu ya, masih kita bisa cocokologi gitu. Jadi kalau kita misalnya bilang Rita adalah gadis yang paling rajin di kelas. Nah, otomatis nggak ada yang lebih rajin di kelas selain Rita. Artinya cuma satu, cuma si Rita, nggak ada yang lain. Beda ketika kita bilang Wawan itu lebih rajin daripada Doni. Nah, pasti yang selain Wawan, pasti ada lagi selain, maksudnya yang lebih rajin dibandingkan Doni. Jadi bukan cuma Doni maksudnya bukan cuma Wawan yang lebih rajin daripada Doni. Tapi kalau kita bilang yang paling, ya udah nggak ada yang lain. Gitu ya teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan bendanya itu sudah jelas. Jadi makanya pakainya the untuk superlatif atau yang paling. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Yang salah adalah yang alfa karena di situ ada bentuk yang salah ya. Karena can itu dari keluarganya modal auxiliary.
modal auxiliary itu verb setelahnya wajib verb 1. Ya, sedangkan di situ setelahnya can itu ada ed-nya belakangnya, itu nggak bisa, teman-teman. Secara bentuk ini sudah salah. Nah, untuk membenarkan ini ada 2 cara. Ya, teman-teman, memang kalau di error analisis ini kalau teman-teman pengen membenarkan, itu memang tidak cuman satu ya. Maksudnya kadang itu di satu soal itu ada beberapa eh, alternatif, teman-teman, untuk membenarkan kalimat ini. Nah, betul, ini bisa kita tambahkan be di tengah-tengahnya. Jadi can be combined itu boleh, teman-teman. Karena combine itu bisa berarti mengombinasikan atau menggabung gitu ya. Jadi combine itu dia punya 2 arti, teman-teman. Combine itu bisa berarti menggabungkan atau menyatukan gitu ya. Menggabungkan. Yang mana karena dia butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Jadi harus ditambahkan be. Jadi can be combined. Pakai ed ya, betul, verb 3. To be verb 3 itu pasif. Atau combine itu juga bisa berarti menyatu, teman-teman. Atau ya menyatu gitu ya, bergabung gitu. Menyatu. Yang mana menyatu itu tidak butuh objek. Sama kayak kita ketika belajar apa ya, teman-teman? Ini inversi. Di contohnya itu ada kata apa namanya? Apa ya? Saya lupa, teman-teman. Pokoknya di situ tuh ada kata yang dia itu punya 2 arti. Nah, yang mana itu nggak bisa kita pakai caranya menentukan verb 2, verb 3 itu menggunakan yang di hari ketiga. Gitu ya. Nah, tapi saya lupa katanya, teman-teman. Nah, intinya kalau dia menyatu itu harusnya bukan combined tapi combine aja. Jadi can combine seperti itu. Sir, kalau able to combine bisa nggak sih? Bisa nggak, Sir? Nah, misalkan kalau kita can ini kita ganti menjadi able to, pertanyaan saya ke teman-teman, predikatnya nanti yang mana? Misalkan kalau kita ganti menjadi able to combine, ini predikatnya kira-kira yang mana, teman-teman? Able itu, nah jadi tidak ada, makanya tidak bisa kita ganti jadi able to. Jadi able itu kata sifat, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Kecuali kalau sebelumnya teman-teman tambahkan to be. Jadi misalkan is able to itu bisa. Nanti predikatnya yang is-nya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi memang artinya sama. Tapi kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda. Kalau verb predikat, kalau able kan kata sifat. Otomatis tidak bisa jadi predikat. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau mau kita ganti jadi able to harus ada is-nya. Tapi can-nya nggak ada masalah. Maksudnya can ini juga boleh. Kalau misalnya can ini sudah boleh, teman-teman, jadi jangan diotak-atik gitu ya. Maksudnya nggak perlu dirubah-rubah lagi. Karena kalau kita nanti merubah-rubahnya terlalu banyak atau mengambil langkah lebih dari satu untuk satu pilihan, jawaban yang lain pun nanti juga bisa. Seperti itu. Mister, kalau misalnya will be conducted, tapi will harus diikuti verb 1. Mister, kalau will be conducted, tapi will harus diikuti verb 1. Maksudnya pertanyaannya? Jadi kalau misalkan will be conducted, gini ya teman-teman. Oh mungkin saya tahu maksudnya. Will be conducted atau can be conducted, itu kan harusnya modal diikuti verb 1. Kenapa verbnya ed? Nah, maksudnya verb itu verb setelahnya ya teman-teman. Jadi auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu. Materi kita chapter 7 teman-teman. Kita bahas di hari ke-7. Auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu, tapi urutannya harus diperhatikan, yaitu modal dulu. Kemudian kalau ada have setelahnya, baru to be. Nah, tapi di sini nggak ada have-nya gitu ya. Nah, nanti urutannya atau bentuknya itu ngikutin yang paling depan. Jadi pertama misalnya modal, kalau setelahnya ditambahkan dari keluarganya have, maka wajib pakai have. Kita nggak bisa pakai has atau had. Kenapa? Karena modal wajib diikuti verb 1. Gitu ya. Nah, kalau setelahnya have itu diikuti to be, itu nggak apa-apa. Tapi ngikutin aturannya have. Have itu kan setelahnya harus verb 3. Maka to be setelahnya harus dirubah jadi verb 3, yaitu been. Jadi, will have been. Jadi kita nggak bisa bilang will have is, will have be, nggak bisa. Will have being, nggak bisa teman-teman. Pasti will have been. Seperti itu. Nah, setelahnya itu pakai verb 3, kenapa bisa? Karena to be itu boleh diikuti verb ing atau verb 3, tergantung aktif atau pasif. Jadi seperti itu. Itu penggunaan auxiliary ketika muncul lebih dari satu, teman-teman.
Gitu ya. Jadi bukan loncat setelahnya will harus verb 1 itu nggak bisa. Misalnya will conduct nggak bisa. Jadi karena setelahnya ada to be, maka setelahnya ini ngikut to be-nya, bukan ngikut will-nya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Will kalau nggak diikuti be harus verb 1. Kalau diikuti be harus verb 3 atau verb ing gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama teman-teman. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Sorry, ini tadi jawabannya yang combined ya. Jadi bisa can be combined atau can combine aja. Karena combine itu bisa berarti menyatu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Charlie, dan ada juga yang menjawab Delta ternyata. Saya kira tadi nggak ada yang menjawab Delta sama sekali. Nah, kita cek bareng, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman misalkan belum terbiasa dengan soal seperti ini ya. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, made di situ verb 3, teman-teman. Karena nggak ada objek setelahnya ya. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Nah, tarik ke belakang lagi, proses di sini juga verb 3 karena dia butuh objek tapi nggak ada objeknya. Sama, bukan predikat ya. Kemudian, nah di sini predikatnya adalah is, teman-teman. Subjeknya adalah diulang T. Nah, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti secara sentencing kalimat tidak ada masalah. Ya, jumlah maksudnya subjek predikat, jumlah conjunction kan di sini nggak ada conjunction karena tidak memang dibutuhkan gitu ya. Memang tidak dibutuhkan maksud saya. Nah, jadi nggak ada dan nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Kita cek satu-satu kalau di phrasing. Made tadi verb 3, tidak ada objeknya, setelahnya diikuti preposisi, tidak ada masalah, teman-teman. Ini kalau diartikan, dibuat dari daun-daun teh yang dipetik menggunakan tangan, atau dipetik manual gitu ya. Dan, nah skillfully, teman-teman masih ingat kalau ada kata yang akhirannya ly atau fully, itu kelas katanya apa? Ada yang masih ingat? Iya, adverb, betul teman-teman. Nah, adverb itu fungsinya bisa, kalau yang skillfully ya, atau manner, ini kan namanya manner teman-teman. Adverb of manner. Nah, adverb of manner itu menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Gitu ya. Atau kata kerja atau kata sifat teman-teman. Nah, kita cek kata setelahnya. Kata setelahnya adalah verb 3. Verb 3 itu fungsinya di kalimat hanya bisa menjadi kata sifat, teman-teman, atau adjektif. Jadi dia itu memang kata kerja atau verb, tapi karena bentuknya verb 3 dan berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, di kalimat fungsinya cuma satu, yaitu menjadi kata sifat. Jadi kayak dia berubah kelas kata atau berubah fungsi gitu. Dan keterangan menjelaskan kata sifat ataupun bentuknya ya, kata kerja itu nggak masalah. Nah, jadi skillfully itu sudah benar, teman-teman. Nggak ada masalah ya. Nah, kemudian yang ketiga, is itu adalah to be yang dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, kalau kita cek di situ, ulang T itu kan tunggal. Sorry, T itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, kalau kata benda yang tidak bisa dihitung, itu selalu dianggap tunggal ketika tempatnya di subjek seperti ini. Jadi predikatnya pakai is, tidak ada masalah. Nah, di sini yang salah adalah yang delta, yaitu aroma. Aroma itu kata benda, teman-teman. Artinya ya aroma atau bau gitu, atau wangi gitu ya. Wewangian, maksud saya bau dari suatu benda. Nah, terutama yang positif kalau aroma gitu ya. Kalau bau yang negatif itu beda lagi, bukan aroma nanti. Nah, jadi intinya di sini adalah kata benda. Sedangkan kalau teman-teman cek kata sebelumnya, itu juga ada ly, teman-teman. Lily, itu keterangan. Keterangan itu sebenarnya, umumnya gitu ya. Tidak, apalagi highly. Highly itu sama artinya dengan very. Sinonim, teman-teman. Dia adalah adverb of degree. Kita nggak bisa bilang sangat buku, sangat rumah, itu nggak bisa. Sangat orang, sangat guru, itu nggak bisa. Ya, jadi di sini yang salah adalah aromanya. Nah, jadi very itu menjelaskan kata umumnya kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Sir is kalau diganti has gimana? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Jadi kan misalkan nanti has aromanya jadi objek ya.
Yang bikin salah adalah highly-nya, Mas. Miss. Jadi kalau is ini nanti kita hapus, kita ganti has ya, itu artinya mempunyai, teman-teman. Dan harus ada objeknya. Objeknya adalah aroma. Tapi kalimatnya nanti akan tetap punya kesalahan, yaitu di kata highly-nya. Nah, highly itu adalah kata keterangan yang tidak bisa menjelaskan kata benda. Karena keterangan itu adverb of degree itu sama kayak sangat. Kita bilang sangat kipas angin kan gak enak. Sangat tentara itu nggak enak. Sangat Indonesia, sangat guru itu nggak enak, teman-teman. Sangat itu diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Biasanya ya. Nah, sedangkan di situ kata benda. Jadi kata benda di sini ini harus kita ubah menjadi kata sifat. Gitu ya. Sorry, boleh diulang yang benernya gimana? Nah, belum saya jelaskan benernya, teman-teman. Jadi, maksudnya penjelasannya ya. Jadi, highly atau very ya, lebih gampangnya kan itu very, teman-teman. Very itu artinya sangat. Sangat itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Kita nggak bisa bilang sangat manusia. Yang bisa kita bilangnya sangat manusiawi. Sangat berperi kemanusiaan. Nah, itu kata sifat, teman-teman. Manusiawi itu kata sifat. Kalau manusia itu kata benda. Gitu ya. Sangat bahagia. Nah, bahagia itu kata sifat. Kita nggak bisa bilang sangat kebahagiaan. Itu nggak enak didengar juga ya, teman-teman. Sangat kecepatan kan nggak enak. Ya, benar, Miss Nurul. Jawaban yang tepat di situ aromanya kita rubah jadi kata sifat, yaitu aromatic. Artinya harum, teman-teman. Jadi di sini yang salah adalah yang delta ya. Harusnya kita rubah menjadi aromatic. Jadi kalimat yang benar, made from hand-picked tea leaves and skillfully processed, the oolong tea is highly aromatic. Kalau diartikan, dibuat dari daun-daun yang dipetik dengan tangan atau manual gitu ya, dan diproses dengan sangat ahli atau sangat apa ya, skillfully itu dengan sangat baik gitu ya intinya teman-teman. Nah, teh oolong ini kalau nggak salah dari Cina kalau dari namanya ya. Teh oolong itu sangatlah harum kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat adverb of degree atau keterangan tingkatan atau pertanyaan seberapa itu menjelaskan biasanya kata sifat. Kata keterangan sebenarnya juga bisa, teman-teman. Cuman yang umumnya adalah kata sifat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, kembali lagi ya ke vocab. Memang mungkin teman-teman baru menemukan kata highly, makanya tadi banyak yang bingung, maksudnya banyak yang belum paham gitu ya. Tapi kalau sudah tahu highly, olah ternyata sinonimnya very. Oke, baru paham gitu ya. Nah, maka teman-teman nanti ketika sering-sering latihan menemukan kata highly, pasti nanti teman-teman akan udah di luar kepala. Atau kalau nggak itu lupa sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sering menemukan highly, pasti nanti di luar kepala. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Alasannya adalah di sini ada double preposition. Ini harus kita hapus salah satu. Nah, yang paling enak yang paling tepat ketika kita hapus atau yang paling enak ketika diartikan ketika salah satunya dihapus adalah yang to-nya ya. Jadi di situ kita tidak perlu kata to, teman-teman. Atau kalau nggak gitu, to itu kita ganti menjadi the nggak apa-apa. Itu nanti menjelaskan kata efforts. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa cara untuk membenarkan. Gitu. Tapi kalau kita to itu kita hapus juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar, Williamsburg, Virginia became a living history museum after extensive restoration efforts. Jadi Williamsburg yang terletak di Virginia menjadi sebuah museum sejarah hidup setelah usaha-usaha atau upaya-upaya pemulihan besar-besaran. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis, 30 detik habis, teman-teman. Dan tadi baru 5 detik ya, 5 detik waktunya saya jalankan, udah ada jawaban dan jawabannya benar, yaitu yang alfa, teman-teman. Dan alasannya sudah dijelaskan oleh Miss Peggy, yaitu most-nya harus dihapus karena di situ ada double penanda superlatif ya. Jadi oldest itu sudah menambahkan tambahan superlatif yaitu est, teman-teman, maka nggak perlu lagi ditambahkan most. Jadi kita cukup bilang the oldest known sport is wrestling, depicted in ancient Egyptian tombs over 5,000 years ago. Ini kalau diartikan olahraga tertua yang diketahui adalah gulat yang digambarkan di dalam makam-makam Mesir kuno lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Charlie atau delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa cari predikat dulu kalau teman-teman masih belum yakin ya dengan sentencing. Di situ ada predikat are known, subjeknya lobsters. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi nggak ada masalah dengan sentencing ya teman-teman. Kita cek satu-satu, berarti phrasing. Noun itu verb 3, dia pasif ya, karena setelahnya nggak ada objeknya, yang alpha sudah benar. Kalau yang bravo, there itu kembalinya ke lobsters, dia jamak teman-teman. Maka pakai there sudah benar. Oke. Kemudian di belakang itu living. Living di sini adalah yang dia adalah bentuk kata kerja yang bukan predikat atau bisa kita sebut dia kata sifat gitu ya, namanya participle menjelaskan kata individuals, kata benda individuals di sini. Dan karena dia memang kata kerja yang tidak butuh objek, tidak bisa dipasifkan. Jadi ketika dia dirubah jadi non predikat atau yang selain predikat seperti ini, harusnya aktif. Jadi pakai verb ing sudah benar. Oke, malah kalau verb 3 ini malah salah, teman-teman. Nah, yang salah adalah kata ago, teman-teman. Oke, ago itu artinya yang lalu. Sedangkan di situ kita pakai preposition for. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan alasannya, coba teman-teman bandingkan dua kalimat yang saya buat ini. Kira-kira yang lebih masuk akal, kalimat pertama atau kalimat yang kedua. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Oke, saya ulangi lagi. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Kira-kira yang masuk akal atau enak didengar itu kira-kira yang mana teman-teman? Yang pertama atau kedua? Ya, betul yang kedua ya. Jadi alasannya atau teorinya dalam bahasa Inggris pun juga sama teman-teman. Ini masalah vocab. Jadi perbedaannya for sama since. Kalau for itu artinya selama, dia cukup diikuti oleh berapa lamanya atau durasi. Jadi nggak perlu ditambahkan ago. Gitu ya. Sedangkan di situ ada kata ago-nya. Kita nggak perlu kata ago teman-teman. Nah tapi beda dengan kalau kita pakai since. Nah kalau di situ pakai since, pakai ago nggak apa-apa teman-teman. Jadi misalnya yang tadi ya, yang saya buatkan tadi. Kalau pakai yang lalu itu harusnya bukan selama, tapi harusnya adalah sejak. Jadi kalimat pertama itu harusnya berbunyi, saya sudah bekerja di sini sejak 2 tahun yang lalu. Gitu ya teman-teman. Kalau pakai selama ya jangan dikasih yang lalu. Jadi kita cukup bilang, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Seperti itu teman-teman. Jadi itu alasan kenapa di sini kita nggak butuh kata ago karena pakainya preposition for untuk menunjukkan durasi waktunya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Sebentar. Sorry, saya lupa ini. Oke, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, gitu ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada possesses, itu predikatnya ya, sebentar. Nah, possesses di situ adalah predikatnya. Sebentar, teman-teman. Subjeknya adalah Langfish. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya adalah di phrasing. Kalau phrasing kita cek satu-satu yang digarisbawahi. Nah, yang pertama, teman-teman, yang alpha itu possesses, itu verb SES. Oke, verb SES itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, masalahnya di sini subjeknya menggunakan kata benda fish, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata benda fish atau kata benda yang berakhiran dengan fish, contohnya starfish, lungfish, contohnya lagi apalagi teman-teman, sunfish. Nah, misalkan lagi ya itu ya, pokoknya kata-kata benda yang diakhiri dengan fish, fish ataupun fish aja, tunggal dan jamaknya itu sama, teman-teman. Jadi di situ kita tidak tahu Langfish di sini ini jamak atau tunggal kalau hanya melihat ininya aja. Nah, terus gimana biar kita bisa tahu itu tunggal atau jamak, Sir? Kita cari kata ganti di dalam soal ini. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata ganti. Di situ ada kata ganti them, artinya mereka. Yang mana itu jamak. Nah, berarti langfish di sini ini bukan tunggal, teman-teman, tapi dia jamak. Nah, kalau jamak harusnya nggak boleh pakai verb SES ya. Harusnya pakainya verb 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ini harusnya kita ganti menjadi verb 1. Nah, kenapa yang Bravo benar, yang N ini ya, kenapa kok N benar? Karena N ini fanboys yang menghubungkan dua kata benda sebagai objek, yaitu gills sama lungs. Apalagi di sebelumnya itu ada both, teman-teman. Materi kita chapter ke-8 kemarin ya. Kalau ada both, gandengannya adalah memang N untuk menghubungkan dua yang sama. Jadi yang Bravo udah benar. Nah, kalau allowing, di situ ada objeknya yaitu them. Dan kita tidak butuh predikat. Jadi di sini ini tempatnya kata kerja yang bukan predikat dan dia aktif. Nah, kata kerja yang bukan predikat dan aktif itu bentuknya cuma dua, yaitu to verb 1 sebagai adverb nanti ya karena ada preposisinya, ataupun verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Oke. Nah, di sini fungsinya dia sebagai menjelaskan kata benda both gill sama rudimentary lungs. Seperti itu. Yang mana udah bener pakai allowing karena dia punya objek, teman-teman. Oke. Nah, survive karena sebelumnya to itu aturannya umumnya ya, diikuti oleh verb bentuknya yang verb 1. Jadi di situ survive sudah benar. Oke. Nah, tapi to verb 1 bukan predikat ya, sama kayak verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, maka jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, langfish itu memiliki, jadi ini yang benar possess aja ya, jangan dikasih es belakangnya, teman-teman. Entah itu gills itu insang ya. Jadi langfish itu memiliki insang dan juga paru-paru purba yang membuat mereka mampu untuk bertahan hidup dalam lingkungan-lingkungan yang kadar oksigennya itu sedikit atau rendah. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis teman-teman untuk masalah error analisis atau structure yang bagian kedua ya. Nah, mungkin sambil saya absen, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Setelah error analisis, materinya apa, Senel? Besok kita lanjut ke materi structure yang terakhir ya, teman-teman, yaitu tentang anak kalimat atau dependent clause. Nah, itu sengaja saya taruh di bagian structure yang paling akhir. Kenapa? Karena menurut saya materi itu yang paling sulit dan paling banyak, teman-teman. Dan sayangnya soal itu paling sering keluar di TOEFL structure. Seperti itu. Jadi besok kita belajar dependent clause atau anak kalimat, Miss. Kemudian Sir izin bertanya, will has apa bisa atau hanya have? Will has nggak bisa ya, karena will setelahnya nggak boleh verb SES, teman-teman. Walaupun subjeknya she will has itu nggak ada. Pasti she will have. Nah sama seperti yang saya
ini ya teman-teman, kalau misalnya pengen tahu apakah di bahasa Inggris itu ada susunan yang teman-teman misalnya penasaran. Saya penasaran bahasa Inggris itu ada nggak ya will has? Teman-teman bisa cek. Jadi gini, sebenarnya tapi nggak bisa juga sih teman-teman. Jadi misalnya ya will has. Kita cek di sini. terrorists, they will have less reason to Nah, trust that the ini United gini, States government is memang actually kadang kelemahan dari ini apa namanya website ini kadang subtitlenya yang asal teman-teman. Ini sebenarnya dia bilang will have, they will have, tapi sama si pembuat subtitlenya itu bilangnya they will have. Sebentar ya, coba kita dengarkan kembali. terrorists, they will have less reason to trust that terrorists, they will have less reason terrorists, they will have less reason terrorists, they will have less reason. Jelas ya, they'll have ya. Jadi nggak ada kata gitu. Coba kita dengarkan satu lagi. Terrorists, they will have less reason to. Nah, nggak ada S sama sekali. Jadi itu they will have, teman-teman. Bukan they will has. Kadang memang jeleknya apa namanya website ini adalah di penulisannya. Jadi teman-teman harus jeli-jeli gitu ya. Tapi secara materi di grammar, will itu nggak boleh diikuti verb SES setelahnya seperti ini. Ya, jadi secara grammar salah. Atau kalau teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk mengecek apakah grammar itu benar atau tidak. Misalnya ya, sebentar saya buka dulu teman-teman. Nah, misalnya kita mau bilang she will have misalnya. She will has misalnya. She will has a meeting with an important person tomorrow misalnya. Kita tutup dengan titik, kita enter. Nah, langsung digaris teman-teman. Kalau teman-teman pakai Grammarly itu juga ada keluar nggak teman-teman ininya sarannya kalau di layar teman-teman? Karena takutnya apa namanya ini kan namanya plugin ya. Jadi Grammarly-nya keluar ya, ikut keluar ya. Nah, kalau ikut Grammarly jadi dia harusnya diganti have atau kalau kita dismiss di Microsoft Word-nya itu juga ada 2 garis biru. Itu maksudnya adalah grammar-nya. Jadi grammar-nya itu salah, kalau grammar-nya salah itu di garis biru 2. Tapi sebenarnya sesuai ini ya, tergantung pengaturan teman-teman. Karena kalau saya pakai default ngikutin aturan bawaan, jadi saya pakai yang garis bawah 2 itu berarti grammar-nya yang salah. Jadi harusnya itu she will have. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk mengecek apakah grammar itu salah atau benar. Apalagi sekali sekarang ini lebih canggih gitu. Tapi secara aturan seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, modal tidak bisa diikuti kata kerja setelahnya selain verb 1. Makanya will has salah. Seperti itu. Ditunggu latihan tambahnya, Sir. Oke, semangat teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan kalau tentang latihan-latihan atau materi apapun yang dari latihan boleh dijapri ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mister. Kalau penggunaan all of plans dengan all plans, oke, kalau all of plans itu salah, teman-teman. Jadi teman-teman masih ingat kalau ada penanda jumlah dikasih of itu nggak boleh langsung diikuti kata benda. Makanya saya bilang all of plans itu salah, gitu ya. Atau coba kita cek di ini di Microsoft Word sama dengan metode yang kita pakai sebelumnya. Coba kita bilang misalnya I know all of plans. Titik. Kita enter. Nah, plans-nya itu langsung digaris bawahi. Nah, sebelum saya mengecek pembenarannya, saya mau tahu ke teman-teman nih. Kira-kira di situ kalau mau kita benarkan harusnya I know all of apa, teman-teman? Ya, betul. Harus ada the-nya ya, seperti yang Mr. Rosita katakan. Jadi misalkan, nah, kalau teman-teman lihat kalau saya cek ini, pasti ada the-nya. Nah, ini materi kita chapter 7, teman-teman. Tentang kalau ada penanda jumlah, maksud saya chapter 6, maaf ya. Kalau ada penanda jumlah ditambahkan of, pasti tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang all plans itu sudah benar, teman-teman. Kalau nggak ada of-nya, penanda jumlah langsung diikuti apa namanya? Misalkan I know all plans. Nah, itu sudah benar, teman-teman. Oke, nggak ada garis bawahnya ya, nggak ada garis 2, nggak. Karena penanda jumlah, contohnya one, contohnya many, contohnya all, contohnya most, itu bisa langsung diikuti kata benda setelahnya. Seperti itu. Jadi kalau all of itu nggak boleh langsung kata benda, misal Vira. Kalau misalkan all aja nggak ada of-nya, nggak apa-apa, langsung diikuti kata benda.
Dan kalau kata benda itu bisa dihitung, contohnya plant itu ya, itu wajib dijamakkan seperti yang ditanyakan oleh Miss Elvira. Jadi itu sebenarnya plants-nya bentuknya udah benar, udah jamak. Seperti itu, Miss. Tapi secara makna apakah ada perbedaan? Jawabannya tidak, teman-teman. Secara makna sama, kita bilang I know all of the plants. Saya tahu semua tanaman-tanaman itu. I know all plants, saya tahu semua tanaman. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Itu tentang materi chapter 6 ya, teman-teman. Tentang adjektif. Dan saya ingat, kalau nggak salah di sesi sore atau sesi malam itu saya sampaikan. Entah itu di dua-duanya juga saya sampaikan. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan ketika latihan, boleh japri saya ya. Nanti saya jawab ketika saya free. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk hari ini. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day everyone. See you next time.